Ini dia cara ningkatin limit kartu kredit dan juga pay later dengan cepat. Jadi di sini kita akan coba share beberapa tips dan pengalaman kita kemarin ya. Ini disclaimer on, bukan mengajak kalian berhutang, tapi ini hanya untuk kita mencari bonus dan juga promoan. Tapi saya rasa semua orang, bahkan orang rich people aja itu pasti butuh kartu kredit dan juga mungkin sekitar butuh pay later juga sih. Karena apa ya? Karena kalau kita transaksi menggunakan kartu kredit atau pay later itu seringkali mendapatkan yang namanya promo atau miles atau poin yang bisa kita tukarkan. Seperti pada video saya yang tentang kartu Next Card ini saya mendapatkan banyak sekali poin ya, itu bisa saya tukarkan menjadi GoPoint atau GoPay Point gitu ya. Terus kalau di Yap Pay Later itu saya sering mendapatkan cashback dan juga potongan belanja. Ya, sudah sering saya singgung di beberapa video tentang Yap. Satu lagi yang saya pengen acungkan jempol dari aplikasi Yap Pay Later ini adalah dia sering memberikan yang namanya diskon hingga 30.000 ya tiap kali kita membayarkan ya. Oke, jadi di sini kita fokus utamanya adalah cara ningkatin limit kartu kredit dan juga pay later. Kita bagi menjadi 3 segmen ya, 3 segmen. Segmen yang pertama adalah jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, bercanda. Jadi segmen yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi limit kartu kredit dan pay later. Bicara faktor, nggak terlepas dari yang namanya riwayat kredit dan juga rasio penghasilan. Kita tahu ya, semakin sering kita berhutang, kompensasinya maka semakin tinggi kita mendapatkan limitnya, yaitu secara logika aja ya. Secara logika seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak. Walaupun kita sering menggunakan kartu kredit, kita pakai ataupun pay later ya, kita pakai, kita sering belanja, kita sering check out di situ, nyatanya naik limitnya itu nggak begitu cepat. Karena apa? Oke, ini adalah beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah riwayat kredit. Jadi kalau riwayat kredit kalian bagus, itu salah satu yang mendukung bahwa kalian layak untuk naik limit. Kalau riwayat kredit kalian nggak bagus, misal ada tagihan jatuh tempo yang kalian bayarkan overnya di atasnya ya, itu salah satu yang mempengaruhi. Itu juga membuat kalian nggak bisa naik cepat. Terus yang kedua adalah penghasilan bulanan. Untuk penghasilan bulanan, memang kalau kita sudah bekerja di instansi atau pemerintahan atau swasta, itu sudah terikat otomatis kalau kalian punya NPWP. Tapi kalau nggak punya NPWP, maka itu sangat susah sekali untuk naik limitnya ya. Apalagi kalau kita penghasilannya belum jelas, atau kita borongan dan lain-lainnya, atau kita mungkin wirausaha yang belum CV-nya belum berdiri, PT-nya juga belum berdiri. Itu susah banget untuk naik limitnya. Kemudian yang ketiga adalah rasio hutang terhadap penghasilan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi banyak di antara kalian yang bingung ya. Nyambungnya dari mana sih koneksinya? Koneksi antara hutang dan rasio penghasilannya itu dapat dari mana? Si kartu kreditnya ini atau si pay letternya ini. Gampangnya adalah dari KTP. Dari KTP aja kalian udah tahu kalian punya hutang berapa, galbanya berapa, kemudian kolektibilitas lancarnya berapa atau nilainya berapa, dan juga penghasilannya juga berapa. Itu kelihatan. Penghasilannya kelihatan dari mana? Kalau kita nggak punya NPWP, nah ini masalahnya. Banyak dari kita itu yang nggak sadar bahwa penghasilan kita sebenarnya itu sudah dilaporkan oleh perusahaan. Ya, kalau kalian kerja di perusahaan, walaupun kalian nggak punya NPWP, penghasilan itu sudah ada maksudnya sudah otomatis dilaporkan. Ya, jelas dong perusahaan itu melaporkan karena perusahaan tersebut sudah PKP. Ya. Tapi kalau perusahaan tersebut nggak PKP dan kalian nggak ada NPWP, ya maka akan susah naik limitnya. Itu korelasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah usia akun kredit. Semakin kalian daftarnya di periode awal-awal, itu semakin cepat naik limitnya. Kalian mengajukan sudah pasti di-approve. Bahkan ketika kalian belum mengajukan, itu sudah otomatis dikasih optionnya atau penawarannya. Nah, itu segmen yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi. Terus kita masuk ke segmen kedua adalah tips meningkatkan limit dengan cepat dan aman. Oke, di sini saya bagi menjadi 5 aja ya, karena banyak banget tips yang ada di internet dan juga banyak banget konten creator yang membahas. Tapi ini saya menurut POV saya sendiri dan juga pengalaman saya sendiri. Jadi ada 5 ya. Yang pertama adalah pembayaran tepat waktu. Oke, kita sudah jelas kalau ini ya. Kalau pembayaran tepat waktu itu sudah pasti meningkatkan kenaikan limit dengan cepat dan aman. Siapa sih nggak ingin kita membayar lunas tepat waktu? Tapi masalahnya kadang-kadang ada beberapa orang yang mau dibayar
tapi nyatanya uang tersebut dipakai untuk hal yang lain. Artinya ini belum dibayar atau lewat jatuh tempo, dan itu mempengaruhi kenaikan limit kalian. Terus yang kedua adalah mengurangi saldo terutang. Kalau kalian punya kartu kredit ataupun pay letter yang jatuh temponya sekitar 1 minggu, bayarlah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian punya pay letter dan kartu kredit jatuh temponya masih 1 bulan sekali, ya jangan dibayar. Itu juga akan mempengaruhi kredit limit kalian. Takutnya kartu kredit akan menganggap kalian itu cuma mencari promo aja dan spam aja. Jadi tunggulah, seenggaknya kurang H-7 hari atau H-5 itu adalah waktu yang pas dan ideal untuk kalian membayarkan. Terus yang ketiga adalah meningkatkan penghasilan. Ya, kalau ini kita semua cocok ya, semua sudah setuju, nggak usah kita jelaskan. Saya sendiri juga meningkatkan penghasilan bagaimanapun caranya, supaya itu juga membuat kolektabilitas saya lancar dan juga silik saya juga lancar. Kemudian yang keempat adalah mengajukan kenaikan limit secara proaktif. Nah ini, kalau kalian nggak ditawarkan ya sudah ajukan aja, nggak usah takut. Ya, saran saya kalau saya udah masuk itu udah punya akun, nggak usah takut, karena kartu kredit dan pay letter itu tidak akan mengambil data kalian secara dalam tanda kutip maling ya, tanpa informasi apapun. Tentu saja yang diawasi dan berlisensi di bawah OJK ya, dan diawasi OJK juga ya tentunya ya. Oke, jadi kita setuju ya, ketika ada opsi misalkan kita ada pengajuan, ya udah langsung ajukan aja. Saya jujur, ketika saya mau submit BCA pay letter itu sudah 3 kali saya ditolak ya. Nanti yang ketika saya di approve, nanti saya bakal bikin kontennya aja bagaimana cara supaya kita berhasil apply di BCA pay letter ya. Oke, yang terakhir adalah menggunakan kredit secara aktif dan bijak ya. Tentu saja ya, kalian jangan menggunakan kartu kredit overspending atau di atas limit kalian, dan juga tentunya gunakan per 1 bulan sekali itu untuk menjaga bahwa kalian tetap pengguna aktif. Jangan sampai dibiarkan 3 bulan, 6 bulan nggak ada transaksi apapun. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu hal yang harus dihindari agar tidak ditolak. Oke, yang pertama, mengajukan terlalu banyak kredit dalam waktu yang singkat. Nah, ini juga jangan, karena kalau kita mengajukan banyak kartu kredit atau pay letter dalam waktu yang singkat, itu terindikasi bahwa kita spam. Jadi itu jangan sampai. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau kalian di hari ini kalian daftar pay letter A, pay letter B, pay letter C, kartu kredit A, B, C itu kemungkinan besar akan ditolak. Karena mereka memang beda perusahaan, tapi kan sumbernya ya satu, yaitu KTP kalian. Kalau KTP kalian dicek ke BI Checking ataupun dicek di aplikasi pemerintah government, terindikasi ada seperti itu, jelas susah untuk daftar, apalagi untuk naik limitnya. Terus yang kedua adalah melewatkan pembayaran atau terlambat membayar. Nah ini jangan sampai ya. Minimal kalau jatuh tempo tanggal 1 ya udah bayarlah tanggal 1 di jam 9 malam itu maksimal. Di atas itu ya sudah kalian bakal kena jatuh tempo atau over jatuh tempo atau habis jatuh tempo ya. Terus yang terakhir adalah menggunakan seluruh limit kredit yang tersedia. Nah ini tadi seperti saya singgung, yaitu over spending. Saldo limit kalian 10 juta, kalian pakai hingga 11 juta. Nah ini jangan sampai. Artinya ini terindikasi bahwa kalau kalian ini takutnya adalah gagal bayar. Oke, jadi itu tadi tentang bagaimana kita cara cepat untuk ningkatin limit kartu kredit dan pay letter, tentunya dengan aman ya. Jadi kalau kalian mau sharing silahkan drop di kolom komentar atau reach me in Telegram atau di Instagram ya. Linknya ada di bawah juga. Atau kalau kalian mau ingin dibuatin konten yang tentang yang lain ya, contoh Bang tolong jelaskan konten tentang biaya pay letter A gitu ya, silakan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang salah silakan reach me ya, atau mungkin kalau kalian kurang paham reach me juga di Instagram. Oke, saya Rizky undur diri, thank you and see you next video.